Nah, tampilannya besar banget. Tadi sih siang udah dicoba mic-nya juga. Kalau musik mah selalu kemarin. Nunggu yang bebek ya. Udah kursi aja kak, bentar. Hah? Kak Jonathan duduk, gampang. Hah? Kenapa? Desktopnya harus di. Maincamnya yang di bawah kameranya itu kan visualnya memutar, jadi saya matiin. Ini ya ada rapi. Tapi kalau yang lain jangan nyala. Ya soalnya masuk ke sana. Kalau kencang coba saya nyalain
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari saya dan kita bangkit berdiri. Kita akan satu pujian berkata menikmati Tuhan. Seperti rusa rindu mata air jernih. Kayaknya Kak dia serap yang itu Kak, dari mix itu dia bisa nyerap di webnya.
dalam kekekalan. Kesediaannya Bapak Nelson, bawa kita dalam doa. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus, segala puji, hormat, kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, di mana kami Tuhan boleh ada di rumah-Mu yang kudus, untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang mengurapi kami semua yang hadir pada sore hari ini, sehingga kami benar-benar Tuhan menikmati acara ibadah kami, dan kami boleh mempermuliakan nama Engkau Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami Tuhan, berikan kami hati yang tulus untuk menyembah memuji Engkau, sehingga hidup kami Tuhan, acara kami boleh diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita satu pujian berkata, andai kata.
berdiri, kita akan satu pujian berkata, Allah itu bagi kita. Dengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian berkata El Shaddai. usah aku takut, haleluya.
Yesus peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Katakan bersama-sama, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Terkadang El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Nanti dengan doa firman Tuhan, Bapak Onesimus dalam doa. Allah Maha Kuasa. Oh, Dia besar, besar, besar yang mulia. Amin, haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur, terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami yang ada pada saat ini untuk dapat bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, untuk dapat menikmati Engkau seutuhnya. Waktu kami lemah, waktu kami kuat, waktu kami susah, waktu kami bersukacita, waktu kami di dalam segala apapun, Engkau tetap ada, sehingga kami Tuhan dapat mensyukuri segala keberadaan kami pada saat ini. Terima kasih, sebentar firman Allah akan disampaikan. Engkau menolong hamba-Mu Tuhan mengurapi dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, dan Engkau juga menolong kami memberikan hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Pekerjaan Tuhan untuk selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Tes. Haleluya. Hamba Tuhan yang melayani saudara sore hari ini adalah saya, namanya Reviawan Datu. Sayang sekali tadi saat puji-pujian tidak diberikan kesempatan untuk kesaksian ya. Padahal saya sangat suka sekali dan sangat mendorong jemaat Tuhan untuk berani maju ke depan dan bersaksi mengenai kebaikan Tuhan. Tapi ya entah kenapa pemimpin pujian mungkin diberitahu jangan kali, atau dia hanya, kenapa kamu nggak buka? Dan ditanya diam. Baik saudara,
Seingat saya baru pertama kali berdiri di hadapan saudara pada hari Rabu ini. Waktu awal Papa nggak ada, terus saya kebagian cukup sering untuk memberitakan firman Tuhan. Sempat terlintas, aduh bagaimana saya bisa memberitakan firman Tuhan setiap minggu, apalagi kalau sampai lebih dari sekali dalam satu minggu, karena tidak mampu. Dan kalau saudara pikir khotbah itu adalah sesuatu yang mudah, saudara boleh tanya ke yang pernah sekolah Alkitab. Dari yang tadi pimpin pujian, atau mama saya, atau Om Oong, atau pengerja, atau siapapun, Tante Herlina, Om Edi Budiawan tanya, kalau khotbah itu gimana? Saya berani ngomong bahwa tidak akan ada satu dari mereka yang ngomong khotbah itu adalah mudah. Khususnya dalam beberapa minggu terakhir, setiap kali saya dapat kesempatan untuk melayani saudara, saya selalu berdoa. Dan saya selalu siapkan satu materi khotbah. Yang anehnya, seperti saya berdiri terakhir hari Minggu sore mengenai Bileam, khotbah yang saya siapkan selama minggu itu adalah 5 darah bodoh dan 5 darah yang bijak. Hari Kamis saya siapkan, hari Jumat saya siapkan, Sabtu Tuhan kasih Bileam. Demikian juga pada sore hari ini, saat saya dapat kesempatan diberitahu oleh Mama, saya mau melanjutkan khotbah pelajaran Alkitab dari Papa. Amsal 11 kan, yang terakhir kalau saya udah cari itu sampai ayat 16. Jadi saya akan bawakan Amsal 11 ayat 17. Ternyata lagi-lagi Tuhan berbicara yang lain. Jadi waktu tadi pagi, subuh, antara bangun dan tidak, Tuhan langsung bisikan satu khotbah ini. Dan sangat jelas, jadi ya ini yang akan saya bawakan kepada saudara pada sore hari ini. Judulnya bahasa Inggris, tapi kalau mau ditulis pasti susah kan ya bahasa Inggris, jadi nanti terjemahannya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya, 3 kind of acts of faith. Jadi bahasa Indonesianya adalah 3 macam perilaku dari iman. Jadi dalam setengah jam ke depan kita akan belajar melihat 3 macam perilaku dari iman, dari 3 tokoh yang berbeda, dari 3 masa yang berbeda, dan 3 perilaku juga yang berbeda. Pertama, mari kita buka. Tokoh pertama yang kita pelajari adalah Yusuf. Kita buka Kejadian 39. Kejadian 39 sangat jelas mengenai cerita tentang Yusuf di rumah Potifar. Ya. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama, supaya cepat saya akan baca semua. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka baru tinggallah dia di dalam rumah tuannya, orang Mesir itu. Jadi setelah ada penyertaan Tuhan, dia selalu berhasil, baru Yusuf tinggal di dalam rumah Potifar. Sebelumnya dia di luar rumah Potifar.
ayat ketiga. Nah, rupanya Potifar melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Artinya apa? Semua yang ada di dalam rumah itu ada di bawah kekuasaan Yusuf, ada di bawah kontrol Yusuf. Tidak ada lagi yang di bawah kontrol Potifar. Malah di ayat berikutnya sebentar kita akan lihat bahwa Potifar hanya tahu makan. Potifar hanya tahu makanan yang ada di tangannya. Selain itu dia tidak tahu apa-apa. Semua sudah diatur. Ayat kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Dari 5 ayat sebetulnya kita bisa bicara banyak, tapi poinnya bukan di situ yang akan kita bahas. Ayat 6 perhatikan baik-baik. Segala miliknya, ini pengulangan dari ayat 5. Diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Maksudnya dari makanannya sendiri, satu-satunya yang dia harus kerjakan hanya makan. Jadi nggak disuapin, saudara. Cuman itu, yang lain tahu beres. Semua ada di bawah kontrol Yusuf. Nah, bagian terakhir dari ayat ke-6, ini yang akan jadi poin pembicaraan kita selanjutnya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, kita tahu ayat 7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Satu kebudayaan saat itu yang perlu kita pahami adalah sudah jamak di rumah seorang penguasa, apalagi Potifar, kepala istana Firaun. Potifar mungkin punya selir. Semua tuan-tuan, semua raja saat itu yang pegang kekuasaan, lelaki pasti punya selir. Tetapi istri tidak ada yang namanya selir lelaki. Namun istri penguasa-penguasa itu mereka boleh beli budak. Mereka boleh pilih budak sendiri. Dan terkadang budak itu bukan untuk dipekerjakan, tapi untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi saat ayat ke-7 ini kita baca, marilah tidur dengan aku. Kalau kita paham budaya saat itu bukan sesuatu yang aneh. Jadi hampir bisa dipastikan Potifar istrinya bukan baru kali ini minta kepada budak yang ada. Tapi juga kepada budak-budak sebelumnya. Dan budak-budak harus taat kepada tuannya. Karena apa? Karena mereka sudah dibeli. Tidak peduli apapun mereka harus taat buta. Ayat 8. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Perhatikan ya saudara. Dengan bantuan tuanku itu. Salah. Mestinya dengan bantuanku. Tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Dia tekankan ulang apa yang sudah diberikan. Ayat ke-9, bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Karena apa? Karena semuanya sudah diberikan kepada Yusuf. Ada di bawah kontrol Yusuf. Dan tidak, ini yang saya ingin kita perhatikan, dan tidak ada
tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau adalah istrinya. Semua sudah ada di dalam kekuasaan dia. Semua sudah diberikan oleh Potifar kecuali satu, istrinya. Bandingkan saudara, saat Adam dan Hawa, Adam diberikan perintah oleh Tuhan. Semua buah di taman ini boleh kau makan. Kecuali satu yang tidak boleh kau makan. Semua yang ada di dalam rumah ini ada di bawah kuasamu Yusuf. Tapi hanya satu yang tidak di bawah kuasamu adalah istriku Potifar. Adam gagal, padahal hanya satu. Semua dia bisa nikmati, semua sudah Tuhan berikan. Hanya satu yang Tuhan minta, jangan makan yang itu. Semua yang lainnya boleh. Ratusan yang lain boleh, satu jangan. Ini kembali lagi Yusuf, semua sudah diberikan kepada dia. Hanya satu yang tidak diberikan. Tapi saat istri Potifar bilang, tidurlah kepadaku. Yusuf menjawab, semua yang ada di rumah ini diserahkan padaku. Hanya engkau yang tidak diserahkan kepadaku. Dan kalimat selanjutnya yang saya suka. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dia tahu sampai titik situ apa yang terjadi kepada dia. Semua atas penyertaan Tuhan. Semua keberhasilan yang dia boleh dapat, semua karena penyertaan Tuhan, karena pembelaan Tuhan. Dikatakan berulang-ulang di ayat kedua, di ayat keempat, di ayat ketiga, di ayat kelima, penyertaan Tuhan yang membuat segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil. Dan dia sadar itu. Dan dia pegang, karena dia menyadari bahwa semuanya yang dia miliki, yang dia capai, karena penyertaan Tuhan. Dan dia tahu saat semua sudah diserahkan kepada dia, ada satu yang tidak diserahkan. Dia tidak mau sentuh. Iman adalah taat kepada aturan. Makanya saya agak belajar juga dari Yusuf ini. Kalau saya tidak dipercaya oleh Tuhan atau oleh siapapun untuk melakukan A, untuk melakukan B, untuk melakukan C. Dan Tuhan hanya mempercayakan saya melakukan D, E, dan selanjutnya. Saya tidak akan menyentuh A, B, dan C. Saya pribadi mau belajar taat seperti Yusuf. Apa yang dipercayakan kepada dia, saya kerjakan. Tapi apa yang tidak dipercayakan kepada dia, istri Potifar, dia tidak mau sentuh. Karena kadang dunia ini, kalau saat ini tuh kebalikannya saudara. Apalagi kalau di dunia kerja. Saya orang kerja dulunya juga di perusahaan. Ada orang yang bukan kerjaan dia, dikerjain. Yang justru kerjaan dia, digawekeun. Benar, benar. Dan orang seperti itu tidak akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Kalau belajar dari Yusuf, dia tahu penyertaan Tuhan. Dan apa yang diserahkan kepada dia saya kerjakan. Dan apa yang tidak diserahkan aku tidak mau sentuh. Itu dilarang. Dan kita baca selanjutnya ya. Ayat ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, banyak yang ngomong Tante Potifar ini cantik. Nggak ada. Nggak alkitabiah itu cantik tuh. Nggak disebut cantik. Sebetulnya godaan dari wanita. Betul, tidak salah. Tapi ini kemampuan seorang lelaki selain godaan dari wanita. Tekanan dari seorang atasan. Dan godaan yang tidak berhenti. Selalu berulang, datang tiap hari. Sekali ditolak oleh Yusuf,
Kita baca dari hari ke hari, perempuan itu terus membujuk Yusuf. Godaan itu tidak berhenti datang kepada kita. Kenapa? Karena kita masih ada dalam jangkauan si penggoda. Karena kita masih ada dalam rumah si penggoda. Hingga ayat 11, pada satu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya seperti biasa. Tapi ini ada yang spesial, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah, kosong. Dan kita lihat apa? Ayat yang 12, perempuan itu tetap dia datang menggoda dan lebih agresif, memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Perilaku iman yang pertama adalah lari keluar. Lari menjauh. Saudara, ada saatnya kita harus tahu kapan kita harus lari keluar. Lari menjauh. Lari berpisah dari sesuatu yang mungkin saja bisa membuat kita jatuh atau menjauhkan kita dari Allah. Yusuf tahu itu karena dia punya iman. Tahu dari mana dia punya iman? Ayat yang ke-9 tadi kita sudah baca. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Di pikiran dia, di hati dia sudah tertanam semua yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada dia. Kebaikan Tuhan sudah menjadi bagiannya. Dan itu dia tidak mau lepaskan. Itu dia hargai. Itu dia tidak mau nodai. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang apa? Yang tidak kita lihat atau bukti juga dari segala sesuatu. Yang dari kita tidak pebelit. Coba kita buka aja Ibrani 11 ayat 1 ya. Saya agak lupa itu kata-kata persisnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang diharapkan Yusuf? Tentu diharapkan Yusuf dia mengerjakan pekerjaan apa yang sudah dipercayakan. Yang tidak dipercayakan dia tidak akan kerjakan. Apa yang diharapkan dia akan terus mengerjakan itu. Dan itu yang menjadi dasar dia. Dan saat dia tahu ini gak akan beres-beres ini. Godaan ini gak akan terus-terusan ini. Tekanan ini gak akan terus-terusan. Akhirnya apa? Harus lari dia keluar. Bukan jalan, lari keluar. Dan itu kita tahu. Perilaku iman dari Yusuf yang lari keluar menjauhi Potifar ini sangat terkenal kan dari dulu. Kita harus lari keluar menjauhi godaan yang bisa membuat kita jatuh atau jauh dari Allah. Khususnya ini godaan yang membuat daging kita lemah atau terbakar. Perilaku iman kedua yang kita akan lihat. Ingat ya saudara, perilaku iman yang pertama adalah lari keluar, lari menjauh. Perilaku iman kedua yang kita akan belajar, mari kita buka dalam 1 Samuel 17. Dari yang namanya Daud. 1 Samuel 17, perikop ini berkata tentang Goliat menantang tentara Israel. Kita tahu, saya coba ceritakan singkat latar belakangnya ya. Saat itu Filistin sedang berperang dengan Israel. Mereka berkumpul di satu lembah. Lembahnya namanya Terbantin. Jadi Israel di bukit sini, Filistin di bukit sini. Dan saat mereka perang, mereka akan ketemu di lembah, di bawah. Karena satu dataran. Saat mereka berperang, kita tahu Goliat yang keluar dari sana.
tinggi hampir 3 meter dan seterusnya dan seterusnya. Saat orang Israel dan Saul pertama kali melihat itu Goliat, gemetar mereka. Dan Goliat bilang kepada tentara Israel, "Kenapa kamu bawa tentara begini rupa? Ini kan aku hanya seorang diri. Coba saja, panggil satu orang dari kamu. Aku seorang diri, lawan dari kamu seorang diri. Kita 1 lawan 1. Orangmu kalah, semua bangsamu harus jadi hamba. Aku kalah, semua bangsaku, tentaraku akan menjadi hamba daripadamu." Alkitab berkata, prajurit Israel, termasuk Saul sekalipun, gemetar dan lari melihat Goliat. Dan ini Goliat turun menantang tentara Israel 40 hari, 40 malam. Turun pagi, pulang sore. Turun pagi, pulang sore. Ngomongnya sama, ayo keluar. Siapa berani lawan aku? Kalau aku kalah jadi hamba ini semua. Kalau kamu kalah, kamu jadi hamba. 40 hari, gak ada yang berani maju dari Israel. Sampai akhirnya datang Daud disuruh. Sama bapaknya ngantar makanan kan. Begitu dia lagi ngantar makanan, dia dengar. Itu siapa katanya? Yang berani ngomong gitu, kurang ajar sekali. Berani-beraninya dia ngomong melawan Allah yang hidup orang Israel. Diceritain sama tentara Israel, yaitu Goliat. Raja berkata, siapa yang bisa mengalahkan Goliat akan dinikahkan dengan putri raja dan bebas pajak. Waduh, kalau saudara mungkin saat ini ya, saudara yang punya usaha pasti akan coba mengalahkan Goliat karena bisa bebas pajak. Dan yang belum punya istri pasti juga akan coba mengalahkan Goliat karena akan dapat putri raja. Nah, pendek cerita, Daud ngomong gitu kedengeran Saul. Dipanggil oleh Saul, Daud. Mari kita langsung baca ayat yang ke-32. Berkatalah Daud kepada bisa pegang firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita baca lagi selanjutnya, ayat 34. Tapi Daud berkata pada Saul, hambamu ini biasanya menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian, kalau dia berdiri menyerang aku menangkap jenggotnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat yang ke-37, perhatikan ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dan kita tahu, akhirnya Daud pergi. Terus Goliat datang, Goliat lihat. Goliat bilang, anjingkah aku? Kau mendatangi aku dengan bawa tongkat gembala itu. Tapi Daud bilang, kamu mendatangi aku dengan pedang, lembing, dan tombak. Tapi aku datang kepadamu dengan Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Itu kata-kata Daud saat dia berhadapan. Coba kita baca ayat 45 ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, menghadapi sesuatu yang di luar nalar, di luar logika, yang kita tidak pernah lihat sebelumnya, itu tidak akan bisa kita hadapi dengan pengalaman hidup yang pernah kita lewati. Buktinya tentara-tentara Israel, pahlawan-pahlawan Israel tidak ada yang berani lawan Goliat.
Seberapa banyak pengalaman mereka tidak ada yang berani. Saul, orang yang jauh lebih tinggi daripada sebangsanya juga tidak berani walaupun dia seorang raja. Tapi orang yang kecil perawakannya, dia berani hanya kenapa? Karena dia bersama Tuhan. Dia bawa nama Tuhan. Dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Ayat 46 ini saudara perhatikan. Ini nubuatan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Iman adalah apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Atau dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan Daud berani bicara seperti itu. Di hadapan puluhan ribu, ratusan ribu mungkin tentara. Filistin dan Israel. Di depan rajanya sendiri Saul. Di depan Goliat. Dia ngomong, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau. Aku akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Ini nubuatan, profetik saudara. Belum terjadi. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung di udara. Dan kepada binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Perilaku iman yang ditunjukkan oleh Daud adalah untuk menunjukkan siapa Allah Israel. Siapa Tuhan yang kita sembah itu. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah meninggalkan kita. Khususnya orang-orang yang selalu berharap kepada Dia. Oh saudara, jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu tantangan. Hambatan apa besar yang mungkin saudara secara pribadi, aduh Tuhan, ini kenapa ini bisa ada di depan aku? Semua pengalamanku, semua danaku, semua sumber dayaku tidak pernah terfikir akan harus menghadapi kejadian seperti ini. Tapi itu kalau saudara berpikir mengenai aku, diriku. Tapi lihat perilaku yang Daud tampilkan. Aku maju dengan nama Tuhan Allah. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Bukan dengan alat buatan manusia. Bukan dengan apa yang ada terlihat. Bukan apa yang bisa habis. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Yang saya lebih suka bahasa Inggrisnya. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Kalau saudara bisa bahasa Inggris, puji Tuhan. Kalau tidak nanti saya terjemahkan. And all this assembly shall know that the Lord saved. Bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan tombak. Karena for the battle, karena pertempuran ini adalah milik Tuhan. Apa saudara tidak senang? Kalau pertempuran, masalah yang ada yang sedang kita alami ini itu sebetulnya punya Tuhan. Dan kalau ini punya Tuhan berarti ada di dalam tangannya, ada di dalam kontrolnya. Kalau Tuhan izinkan kita menghadapi sesuatu, sampai jatuh, sampai ada dalam satu situasi pertempuran apapun. Dan firman Tuhan bicara, pertempuran ini milik Tuhan. Dan kalau pertempuran ini milik Tuhan. Dan kita juga sudah milik Tuhan karena kita sudah dibeli oleh darahnya yang mahal. Kita adalah anak-anak. Masa Tuhan tidak bela kita? Ini yang saya suka. Ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud apa? Berlari ke barisan musuh. Perilaku iman Yusuf yang pertama, berlari menjauh keluar. Tapi perilaku iman Daud, berlari mendekat menghadapi musuh. Kenapa dia berani? Karena dia tahu siapa di belakang. Karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Kenapa dia bisa tahu? Karena sudah ada pembelaan yang Tuhan pernah berikan kepada dia. Dia bilang sendiri, singa beruang
Tuhan lepaskan aku dari cengkeraman itu. Saudara, ada saatnya perilaku iman yang kita harus lakukan bukan menjauh, tapi juga malah mendekat, mendatangi, menghadapi tantangan itu. Perilaku iman yang kedua, berlari, mendatangi masalah. Dan kita berlari mendatangi masalah bukan dengan satu fanatik yang buta, karena kita tahu siapa yang ada beserta dengan kita. Karena kita tahu pertempuran yang kita sedang alami ini ada di tangan siapa? Di tangan Tuhan yang bilang kita adalah biji mata. Dan coba ya kita, ini sekalian kan pelajaran Alkitab. Jadi ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Jadi saudara, saat Daud datang, Goliat turun di sana, dan ini saat mendekat. Mereka masih bisa bicara dalam satu jarak yang suara bisa terdengar, tapi tidak cukup dekat untuk salah satu orang bisa melakukan satu penyerangan yang mendadak. Makanya, tadi kita sudah baca saat Goliat bangun dan mendekati. Disebutnya kalau dalam bahasa Inggris, Goliat bangun dan draw near, mendekat. Tapi Daud saat dibilang, dia berlari. Dan senjatanya yang dipakai, saya paling suka dan saya selalu ulang-ulang, adalah ali-ali. Bukan ketepel, ali-ali. Ali-ali ini ada batu dan kalau diputarkan, pum. Nah, satu hal yang saudara perlu ketahui, ali-ali ini adalah senjata utama dari suku Benyamin. Suku Benyamin salah satu suku dari 12 suku. Saul datang dari suku Benyamin. Dalam kitab Hakim-Hakim, saat suku Benyamin berperang dengan 11 suku Israel lainnya, mereka punya 700 orang yang terlatih untuk melemparkan senjata ali-ali ini. Dan ditulis dalam firman Tuhan, saat mereka melemparkan batu ini, tidak akan meleset satu helai rambut pun. Saul sebagai raja dari suku Benyamin harusnya dia tahu. Dan pasti dia tahu. Tapi ternyata kemampuan itu Tuhan berikan kepada Daud yang datang dari suku Yehuda. Dan Daud saat melempar, dia tidak dalam keadaan posisi berdiri, saudara. Dia tetap lari. Karena tadi diceritakan, engkau datang kepadaku dengan tombak, pedang, dan lembing. Tombak dan lembing bisa dilempar. Daud bukan orang bodoh. Jadi saat kita maju dengan iman pun jangan bodoh, saudara. Ya kita berani, ya kita maju terus karena kita tahu Tuhan beserta. Tapi jangan fanatik buta gitu, lempeng aja. Enggak. Zaman dulu itu senjata memang sudah biasa dilakukan saat mereka lari pun. Dan mereka putar begini lari. Dan mereka lempar, itu kena. Dan saya percaya Daud saat lawan Goliat, dia lari sambil umban. Dan dia tetap jaga, jangan sampai dia kena lembing dong. Lempar itu. Dan Goliat pun tahu, itu adalah senjatanya suku Benyamin. Perilaku yang ketiga sekarang yang kita akan belajar. Perilaku iman ketiga yang kita akan belajar ada di Kisah Rasul pasal 2. Kita tahu Kisah Rasul pasal 2 berbicara mengenai Hari Raya Pantekosta. Dan saya susah sekali dapat kisah Hari Raya Pantekosta. Di mana saat itu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di
kamar atas di Yerusalem, berdoa bersama, turun Roh Kudus yang nampak seperti api di atas kepala, dan mereka berbicara bahasa lain, bukan bahasa mereka sendiri, bahasa bangsa lain, sampai ayat 7 bilang, kok mereka bisa bicara bahasa kita ya? Padahal mereka orang Galilea katanya. Sedangkan itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi saat itu saudara, Pantekosta adalah salah satu dari 3 hari raya di mana semua orang Yahudi harus datang kembali ke Yerusalem, ke Bait Allah. Jadi semua orang Yahudi yang dari berbagai macam negara lain yang ada dari tempat lain, yang menyebar, semua pulang. Jadi pas mereka berkumpul, mereka dengar, wih, kok ada orang Galilea bisa ngomong bahasa, ayat 9, orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat 12, mereka semua tercengang dan sangat termangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13, Kisah Rasul 2 ayat 13. Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kemungkinan ini adalah orang-orang Farisi dan Saduki. Setiap kegerakan dari Roh Kudus, pasti saja ada satu orang yang mengkritik, satu orang yang sinis, orang yang benci, orang yang tidak suka. Mereka akan, Pantekosta dari dulu ngomong kan kayak orang gila katanya ya. Nanti nangis, nanti tepuk tangan, habis itu nangis lagi, terus mesti bayar uang katanya. Selalu ada yang sinis di sekitar kita. Tapi perilaku iman ketiga yang kita mau belajar ada di Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus. Berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Kita tahu selanjutnya dia khotbah untuk pertama kali, dan 3.000 orang bertobat menerima Tuhan saat itu. Saudara, kalau kita belajar mengenai Petrus sedikit, masih ingat Tante Herlina khotbah mengenai apakah kau mencintaiku Petrus? Kalau ini kita mundur saja, 1-2 halaman ke belakang, kita akan ketemu, nggak usah dibuka, Yohanes 21. Yohanes 21 cerita apa? Di mana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada muridnya yang sedang ngalak lauk, menjala ikan. Dan siapa pemimpinnya? Petrus. Siapa yang menyangkal Yesus 3 kali? Petrus. Orang yang paling gede omong tapi nggak ada buktinya, Petrus. Yang Tuhan sampai tanya 3 kali, do you love me, Simon? Apakah engkau mengasihiku, Simon? Sebetulnya yang disebut bukan apakah engkau mengasihiku Petrus, tapi Simon. Begitu dia mendengar saja nama itu dipanggil, itu sudah membawa dia kembali kepada masa lalunya. Nama yang pertama waktu dia dijadikan murid, sebelum dia jadi murid. Sebelum dirubah, dipanggil oleh Yesus menjadi Petrus, itu nama yang dipanggil kembali oleh Yesus. Seakan-akan, kok kamu tidak ada perubahan selama 3,5 tahun mengiringi aku? Kamu masih sama seperti Simon yang dulu. Bukan Petrus yang aku harapkan jemaatku dibangun di atas kamu. Petrus itu yang ditanya 3 kali sampai menangis. Apakah kamu mengasihi aku? Petrus yang sama, yang sudah dikasih tahu untuk menunggu di Yerusalem, dia malah balik lagi tangkap ikan. Dia malah mimpin yang lain untuk kembali kepada pekerjaan yang lama. Tapi saudara, ini yang saya mau kita belajar. Perilaku iman mengenai Petrus. Dia yang selalu ketakutan, yang tidak pernah memiliki keinginan, keberanian untuk mengatakan sesuatu. Akhirnya dia berani berdiri dan berbicara. Kenapa dia bisa berani itu? Oh ya karena ada Roh Kudus, betul. Tapi Roh Kudus kalau tidak ada iman pun,
Nanti kita bicara mengenai kaitan antara iman dengan Roh Kudus itu seperti apa. Tapi iman di sini Petrus, kenapa dia bisa dapat Roh Kudus? Karena dia dengar kepada firman yang Yesus katakan. Ingat, jangan, coba kita, gak apa-apa ya, ini saudara rada lama. Coba kita buka Kisah Rasul 1 ayat 4. Pada satu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka, murid-muridnya, meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Itu firman keluar dari mulut Yesus. Firman Tuhan. Petrus dengar-dengar. Dia ikut. Dia bangun perilakunya atas firman. Matius 7 ayat 24 berkata, siapa yang mendengar dan melakukan firmanku, perintahku, dia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Semua 3 macam orang yang kita sudah dengar tadi, semua sudah yang mendengar firman dari Tuhan. Yusuf mendengar firman dari Tuhan saat dia mengalami mimpi. Daud mendengar firman dari Tuhan saat dia diurapi oleh Samuel bahwa dia akan diangkat menjadi raja. Petrus, dia mendengar firman Tuhan dan melakukannya saat dia mengikuti, jangan pergi dari Yerusalem, tinggal di Yerusalem. Ada saatnya kita berlari menjauh dari godaan. Ada saatnya kita berlari mendekat karena kita tahu siapa Tuhan kita. Tapi ada saatnya kita tidak berlari ke sana sini. Kita hanya berdiri dan berkata bahwa ya, saya orang Kristen. Ya, Yesus adalah juru selamat. Ya, saya ke gereja karena saya butuh dia. Bukan dia yang butuh saya. Ya, saya mau menyenangkan hati dia. Saya tidak peduli apapun yang orang lain bilang. Tapi saya mau hidup berdasarkan firman Tuhan yang saya dengar selama ini. Saya mau bangun semua perilaku saya atas firman yang sudah saya terima. Sehingga apa yang saya keluar, iman yang saya lakukan boleh nampak karena melalui firman yang sudah saya dengar. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah tanpa iman. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, tidak mungkin kita menyenangkan Allah tanpa firman, tanpa iman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya undang pemain musik ke depan. Dari 3 contoh ini, kita bisa lihat perbedaannya. Orang yang berperilaku iman, dia berbeda. Orang yang tidak punya iman saat ada godaan datang, mungkin dia akan terima godaan itu. Orang yang tidak beriman saat ada tantangan yang luar biasa besar di hadapannya, akan lari ketakutan seperti Israel dan Saul. Orang yang tidak punya iman saat ada orang lain yang sinis, yang kritik, orang gila kali itu. Kebaktian aja terus, nggak pikiran apa? Covid di mana-mana, corona di mana-mana. Tapi dia berani berdiri dan menyaksikan bahwa aku hidup sampai sekarang karena firman Tuhan. Tuhan sudah bela aku sampai sini. Kalau kita mau tahu seseorang beriman atau tidak, lihat saja dari perilakunya. Apa dia berbeda dari orang dunia atau tidak. Kalau dia sama, saya berani bicara, dia tidak memiliki iman. Jadi saudara, perilaku iman yang pertama berlari menjauh, perilaku iman kedua berlari mendekat menghadapi, dan perilaku iman yang ketiga tidak berlari tapi berdiri dan bersaksi mengenai siapa Yesus itu. Mari saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Tuhan Yesus setia.
Intro. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami percaya Engkau adalah sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami dalam masa apapun yang kami hadapi. Dalam gelombang dunia badai menerjang, musuh yang tidak bisa kami hadapi secara fisik, Engkau senantiasa berserta dengan kami. Bapa yang baik, kami tahu Engkau setia. Dan kami ingin memiliki iman dari tokoh-tokoh yang sudah kami pelajari tadi, Tuhan. Iman dari Yusuf, iman dari Daud, iman dari Petrus. Yang tahu kapan saatnya untuk berlari menjauh. Yang tahu saatnya kapan harus berlari mendekat. Dan yang tahu saatnya kapan harus berdiri dan menyaksikan bahwa Engkau Yesus, Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang sudah memberikan iman itu kepada kami. Tuhan, kami mohon, biarlah dari setiap firman yang kami dengar setiap saat, Tuhan, firman itu boleh menumbuhkan pengertian kami, pengenalan kami kepada Engkau, Tuhan. Sehingga pengenalan kami, penyerahan kami tidak sia-sia, Tuhan. Bahwa kami senantiasa bertumbuh akan pengenalan kami kepada Engkau. Iman kami menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Karena dengan iman kami tahu kami bisa melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu yang di luar pemikiran kami, Tuhan. Yang tidak mungkin, yang tidak pernah terfikirkan, kami tahu kami bisa semua karena Engkau, Tuhan. Dan itu bisa terjadi karena kami memiliki iman kepadamu, Bapa. Iman kepadamu, Yesus. Iman kepada setiap firman yang sudah kami dengar. Tuhan, berkati firman-Mu, Tuhan. Berkati hati kami semua, Tuhan. Urapilah semua, Tuhan. Biarlah benih firman itu boleh tumbuh, menguasai kehidupan kami. Merubah hati kami jadi lebih baik. Kemarin dibanding hari ini, Tuhan, maupun besok, Tuhan, menjadi lebih baik lagi, Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan jemaat pada Cianjur selalu ke dalam tangan-Mu. Setiap iman dari kami yang datang kepadamu. Iman kami berbeda-beda, Tuhan. Engkau yang tahu. Mungkin satu dari kami lebih lemah, satu dari kami lebih kuat.
Kami datang kepadamu, pemilik hidup ini, pemilik iman kami Tuhan. Kuatkanlah senantiasa iman kami Tuhan kepadamu. Karena kami tahu apa yang kami lakukan dengan iman ini boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan sebentar untuk persembahan yang kami akan berikan. Kami tahu Engkau sudah memberikan yang terbaik yang tidak pernah bisa kami balas. Tapi biarlah apa yang kami berikan, Kau berkati hati pikiran kami. Juga tangan kami kuduskan semua. Sehingga apa yang kami persembahkan boleh menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami terima firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kalikan kepada Bapak Wakil Gembala.